orang bikin foto atau apa kayak S-line itu, bre, garis-garis merah. Nggak tahu tujuannya apa, atau dia pengen ngasih tahu bahwa gue udah berpengalaman, expert gitu. expert dalam hal gitu. Blon ya, blon apa tolol ya? Ya, entahlah ya. Kabar, bre. Oke, alhamdulillah. Seperti biasa, sehat selalu ya. Alhamdulillah. Harus sehat dong ya. Harus sehat selalu. Terus karena ya itu nikmat yang paling besar menurut gue. Benar. Sehat itu. Nikmat sehat itu mahal. Mahal sekali. Ya. Ya, punya uang banyak kalau nggak sehat juga apa yang mau dinikmatin. Kembali lagi dalam obrolan. Enggak. Bre, aduh, Apalagi? capek. Terus dari bengkel, motor, Ya iyalah, namanya juga. ngoprek. Oh, itu mah kerjaan dibikin sendiri. Ya, kalau gua anggapnya mungkin itu kuda, Iyalah, kendaraan kan. benar. Dan Nabi itu ngerawat kudanya. Jadi Harus. kalau ngerawat kendaraan tuh menurut gua, nggak tahu kan ada paham yang berbeda kan. Iya. Kalau menurut gua itu salah satu sunnah juga. Karena Nabi merawat kendaraan. Rawat apa modif nih? Merawat. Oh, ngerawat. Iya. Ganti oli, Iya. Iya. ganti misal kalau kuda kan tapalnya, segala macam sepatu kudanya gitu-gitu kan dirawat kan. Modif kan. Enak. Modif mah, misalkan kudanya diponin sampai dia nggak kelihatan. Dia dicukur Iya. kotak ya kan. Kasian tadi. Terus ya buat gua banyak banget yang bikin menggelitik hati Ya, belakangan ini. enak dong. Parah, soalnya lagi rame, bre. Kemarin scroll IG, scroll TikTok, scroll ada film drama Korea. Nonton drakor aja. Itu gue lagi scroll. Oh, kirain. Mungkin nonton nggak? Drakor? Nggak demen dia mah nonton gituan. Nggak. Kelamaan. Tersanjung aja dipantengin. Dulu juga kita nonton itu. Sampai 6 apa 7 itu. Kalau drakor lu nonton nggak? Enggak sih. Kurang. Sama sekali. Ya. Kalau gue masih nonton, bre. Jadi gue sering, ya mungkin lu juga tau lah. Gue no genre sebenarnya. Tontonan gue apa yang mau gue tonton, ya gue tonton. Kalau klik ada biasa. Dulu ada cuplikan di Alur cerita apa gimana? iya di IG gitu, alur film, cuplikan filmnya. Gue bilang, wah bagus nih. Jalan ceritanya bagus gitu. Gue tanya sama bini gue suka drakor memang. Nih, ini film apa yang? Gue bilang gitu. Terus kata bini gue, oh film ini, lupa gue judulnya. Film ini yang, kamu tonton deh. Dikasih tonton. Set. Ekspektasi gua adalah sekali nonton 1 jam, 2 jam, selesai. Filmnya? Pas nonton set dari episode awal dikasih. Gua nggak tahu itu episode, gua nanya kan sama bini gua. Yang ini sampai habis? Iya sampai habis. Set, udah selesai nih filmnya. Kok nggak ada sih cuplikan itu? Itu di episode berapa? Anjir, gue bilang. Langsung, oh ini per episode. Iya, karena udah kentang, akhirnya gue tonton. Terus ada film-film drakor yang menurut gue kayak pembunuhan gitu. Karena itu gue tahu tuh. Pernah nonton yang season-season itu paling nonton drakor sih. Ada tuh yang film Korea juga. Judulnya Island apa gue lupa. Kalau itu mah biasa lah, dia kayak tukang nangkep iblis lah kayaknya gitu. Banyak banget gue. Lupa itu judulnya apa. Jadi 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. bini gue tuh ya kalau ada film drakor yang dia pengen tonton dan menurut dia kayaknya masuk nih sama laki gue, nonton bareng. Kayak
Big Mouse gua tuh nonton. Itu kayak film pembunuhan lah, Bre. Ya, pokoknya jadi gue juga nontonnya di cuplikan. Cuplikannya ini kayak kamu nih kata bini gua. Kenapa? Kalau di depan bini aja gusel-gusel gitu, menye-menye gitu. Giliran di luar aja kayak so ini gitu. Jadi karakter utamanya gitu. Kalau di depan bininya bisa yang nangis, tapi kalau yang di luar dia sebagai bos mafia gitu-gitu. Jadi kalau di luar mah strong, di dalam mah Hello Kitty sama bininya. Tapi emang itu yang bagus sih, Bre. Maksudnya kita emang harus berlemah lembut sama pasangan kita. Kalau dulu sahabat saya di nomor, Bre. Iya. Jadi ada sahabat yang mau mengaduin. Gue habis diomelin sama bini gue, pengen ngomong gitu. Terus Pas datang ke saya di nomor, lagi diomelin sama bininya. Gak jadi katanya. Tapi saya di nomor tuh lembut sama istrinya, dia yang diem. Gitu. Kalau gue tapi gue emang drakor kayak Squid Game apa semua nggak pernah nonton sih gue. Squid Game nggak nyampe kelar kan. Karena emang ya itulah, gue emang nggak ikut-ikutan sih. Buat gue yang nggak suka ya udah nggak suka kalau gue sih. Kalau gue awalnya nemenin bini, tujuannya nemenin bini, Jadi ikutan gitu ya. ngelihat nonton akhirnya. Terus jadi kemana gue masih nonton aja, dah tuh kan dia yang sampai habis kata gitu. Tapi kalau film-film kayak misalkan serial ya kayak Loki, Hawkeye, Marvel kayak gitu. So, kalau lo emang ke situ Iya, sih. gua arahnya kalau yang apa ya, film serial gitu ke arah yang itu sih, yang action gitu tuh, kayak Last of Us. Oh, masih gua ngikutin. Kalau yang drakor belum ada sih yang bikin gua interestnya banget gitu Sama sekali belum ya. sama sekali. Sampai sekarang Sampai sekarang belum ada. belum ada sama sekali. Barangkali ada referensi yang terbaru. Kalau yang lama-lama kan udah, maksud gua ya paling intisarinya filmnya sama sih. Ntar aja lah itu mah. Cuman yang mau gue bahas nih, kita tuh ini, Bre, apa namanya, ikut-ikutan tren. Jadi velocity. Bukan. Misal, terus juga standarnya jadi istri tuh ngelihat suami-suami di drakor, laki-laki di drakor kayak begini gitu. Jadi kayak ya kan kebanyakan jadi kayak gitu. Cuman untungnya gue sedikit banyak sih mengedukasi juga. Yang gue bilang ya itu kan cuman fiksi ya. Itu kan belum tentu juga kalau Jadi standar suami zaman sekarang menurut istri tuh yang ada suami di drakor gitu. ada lagi kan standar istri di TikTok kayak gimana kan, pernah dengar kan, Instagram gitu-gitu. Kayak gitulah. Yang akhirnya banyak menuntut gimana gitu kan. Ya kalau gue sih balik lagi, kalau emang kalau sesama pasangan yang nggak ada yang mengeluh satu sama lain, Kuncinya boleh. itu doang. Kalau ya udah nggak ada yang saling keberatan gitu ya kan, karena hubungan kan ya ngejalaninnya harus happy dong. Betul. Kalau istrinya happy begini terus lakinya bilang nggak masalah sih kalau bini gue begitu selama nggak beraturan aja, ya udah silahkan. Gue juga gitu pada intinya. Ya, kuncinya emang itu sih. Tapi ya gue juga cuma belum nggak terlalu lama-lama juga. Cuma intinya emang kalau yang gue tangkap sih banyak dari teman-teman gue, keluarga, saudara. Ya, intinya gitu sih, emang saling hargain aja. Yang suami juga jangan ngerasa yang paling capek nyari duit, yang istri juga jangan merasa paling capek ngurus rumah. Nggak ada habisnya kayak gitu. Iya, patriarki kan Ya. yang bilang. Iya sih begitu sih. Emang Sebenarnya kalau kita itu apa sih, dekat sama agama ya. ya itu Gua fondasi. cuman, kalau orang bilang kenapa sih lu selalu nyangkut pautinnya ke agama? Karena yang gue tahu nih, agama itu kan dari bahasa Sanskerta ya, Bre. Nah, itu tidak, agama itu berantakan, tidak berantakan jadinya. Jadi ketika lu ada dalam aturan, lu nggak, hidup lu harusnya tidak berantakan gitu.
Gitu kalau Keren menurut sih. gua. Jadi kayak Nabi tuh udah nyontohin semua. Jadi ketika mendidik anak harus bagaimana. Nabi itu mencontohkan juga jadi suami yang baik, jadi pemimpin yang baik, tidak yang kan orang taunya cuma patriarki doang. Ketika suami ngomong A, istri harus ikut, Iya. harus nggak boleh ditentang tuh. Tapi Padahal nggak nggak tahu gitu juga. kalau Nggak. Nabi tuh ada discussnya juga Iya. loh, ngasih ilmunya juga ke istri gitu. Karena kan pesannya Nabi, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok, boleh. Kata Nabi nih mah, perkataan nih. Jika kamu paksa meluruskannya, maka dia akan retak, hancur, patah gitu. Tapi kalau didiemin dia akan bengkok terus. Bagaimana? Menasihatilah dengan baik, kata Nabi kan gitu. Jadi dinasihatin terus, emang istri tuh harusnya dinasihatin. Jangan dia hantum, hancur. Kalau yang tulang lunak Ya Allah, tulang lunak mah beda bre anjir. Konsepnya aja jauh. jadi cara ngasih taunya gimana kalau yang Bodo amat. Masukin ke barak bre. Iya udah tahu, weong gitu kan. Iya. Gimana? Yang sedih sih sekarang yaitu banyak orang yang nggak tahu nih maksudnya kayak gimana, tapi dia coba untuk mencontoh film. Itu yang bahaya. Yang gue bilang kemarin kan, gue selalu bilang banyak orang yang menjadikan film itu sebagai role model. Iya. Oh iya, makanya lagi rame nih film drakor yang terbaru, judulnya S-Line. Oh, kayak pernah lihat itu di PCMO. Nah itu lagi rame bre. Iya. Jadi Kontroversi itu film. sebenarnya itu film yang gimana ya, kalau di kita mah orang yang bisa nerawang lah bre. Jadi ngelihat oh si orang ini punya pegangan ini, si orang ini punya pegangan ini. Kalau di kitanya mah begitu. Iya. Cuman kalau di film itu orang tersebut dikasih kemampuan ngelihat orang yang udah pernah berhubungan seks sama orang lain atau belum. Nah itu ada garis-garisnya tuh merah, tandanya gitu. Misalkan kalau di film cuplikan filmnya tuh, misal cewek sama cowok lagi jalan nih ada garisnya gitu. Set. Oh berarti pernah melakukan hubungan seksual. Terus ada lagi di rambutnya ke atas gitu. Sebelah sininya juga gitu. Berarti sama apa? Sama burung. Iya maksudnya. Mungkin sama banyak orang. Oh. Intinya garis itu menandakan seberapa banyak dia pernah melakukan hubungan seks. Nah, yang lagi ngetren ya, orang bikin foto atau apa pakai S-line itu, bre. Garis-garis merah. Nggak tahu tujuannya apa. Atau dia pengen ngasih tahu bahwa gue udah berpengalaman, Expert gitu. expert dalam hal gitu. Blon ya. Blon apa tolol ya? Ya, entahlah ya. Gimana tuh, bre? Ya kalau hidup di zaman dulu emang langsung tarik cambuk rajam kali. Iya kan kalau zaman dulu. Iya, benar. Kan kayak yang ada ceritanya kan yang Nabi itu ada seorang perempuan yang datang ke Nabi, ya Rasulullah saya sudah melakukan perbuatan Ya, ya kan minta dirajam cuma karena dia lagi nyusuin kan sampai akhirnya awalnya hamil. hamil ya. Dia hamil dulu, ntar suruh balik lagi sama Nabi. Balik lagi udah melahirkan, susuin dulu, balik Ya. lagi baru. Ya gimana ya, kalau gua bilangnya mirisnya itu sih, bre. Orang ini ikut-ikutan gitu. Kalau hal yang baik, oke lah, bre. Ya. Boleh aja, silahkan ikut-ikutan hal baik tuh bagus. Karena Nabi bilang nih dalam hadis tuh, barang siapa yang mewarisi tradisi baik dan diikuti oleh orang setelahnya, maka pahalanya sama. Oh iya. Dan barang siapa yang mewarisi tradisi buruk dan diikuti setelahnya, maka keburukannya sama. Jariah. Jariah. Jadi nggak tahu ya, gue khawatirnya ini jadi makin jelas aja nih ciri kiamat deh. Udah ditutupin nih aib nih sama Allah. Udah ditutupin. Lu buka sendiri. Bahkan itu yang digarisin sama Nabi tuh nggak boleh kita kayak gitu. Belum seorang orang bangga ya. Gue ini ya mungkin kalau ya mungkin emang belum
tahu aja kali ya. Kayak zaman kita dulu masih labil juga. Suka-suka sok-sokan lah gitu lah. Tapi orang dulu, kita bicara zaman dulu ya, kita takut, Bre. Takut sih masih. Enggak, takutnya gini loh. Apa tuh? Kita nggak mau terbuka sama orang yang nggak seputaran kita. Oh iya. Kayak misal, di beberapa, misal lagi pacaran lah, pegangan tangan, set, pas sepi tuh pegangan tangan, pas ada orang dilepas, Bre. Oh iya, malu. Misal nongkrong, maksiat nih, minum atau apa gitu, itu botolnya diumpetin kalau ada orang lewat. Sekarang vulgar, Bre, bodo amat gitu, seolah-olah orang nggak tahu gue minum apa. Itu sih yang bikin gue kayak, ya beda ya, emang beda zaman sekarang sama zaman dulu tuh emang beda dari segi berbuat dosanya. Udah terang-terangan kalau sekarang. Makanya dibilang, ya kalau tujuannya cuman bikin garis doang, bukan untuk menandakan bahwa gue itu begini, ya nggak tahu ya, gue maksud gue ya udah sih gitu, cuman mau ikutan yang lagi tren aja gitu. Ya, tapi kan trennya nggak bagus. Iya, itu salahnya, sayangnya gitu ya. Kita nggak bisa kontrol mereka, Bre. Tapi paling nggak kan harusnya tahu tuh itu tren yang dia ikutin tuh apaan sih gitu kan. Akhirnya kan menjadi orang-orang yang nggak nutup kemungkinan dong bakal melakukan hal kayak gitu juga. Bukan sekedar tren lagi nanti. Yang lu pernah bahas dulu kemarin-kemarin tuh, Filmnya. dulu apa kemarin-kemarin tuh? Ya dulu dan kemarin sama. Iya, intinya sekarang tuh banyak yang nggak tahu ya, apa kurang role model kali ya. Nggak ngerti gua zaman sekarang. Apa role modelnya yang udah bergeser? Yang harusnya kan, yang gua tahu role model kita itu harusnya Abi. Bukan emang digeser sih, bukan bergeser. Konspirasi. Tapi itu emang salah satu tujuannya sih, emang Ngegeser. sengaja digeser. Tapi emang ya serem juga sebenarnya. Maksudnya Serem banget kalau kitanya nggak bisa kontrol, balik lagi ya, memang kontrol kan di diri kita masing-masing. Karena tagline kita gitu, kontrol itu di diri masing-masing. Jadi buat gue tuh kayak, lu boleh lah nonton, tapi ya gue juga nggak bisa maksa orang sih. Selera orang beda juga kan. Mungkin mereka punya kontrol diri yang lebih baik gitu. Kalau gue sih sendiri, ya tontonan itu bisa bikin kita kayak gimana soalnya. Kita pernah bahas orang yang sering main game online, nonton film-film kekerasan, ya, cenderung agresinya tinggi. Itu pernah kita bahas. Jadi apa yang kita tonton sebenarnya? tapi emang ya sebenarnya nggak salah dari si filmnya juga sih. Ya nggak salah sebenarnya, kayak Ya kan? apa ya? Orang mau buat apapun ya terserah sebenarnya. Ya misalkan kayak orang bikin pisau kan, pisau gunanya buat masak. Kalau buat nikem, lain lagi urusannya. Kan Balik lagi ke orang ya kan, Orang. kontrolnya kan. Cuman permasalahannya tuh kontrol kitanya yang kurang, Bre, sekarang. Kontrol kalau bukan dari norma apa? Kontrol itu kan dari norma. Norma agama, norma sosial. Sekarang sosialnya enggak, sosialnya udah mulai bergeser misalkan gitu. Kita udah meniru negara-negara yang lain, identitas kitanya hilang. Tapi karena emang Terus agama kitanya nggak diperdalam gitu. nah itulah, ya makanya kita lihat juga kayak sekarang, kayak contohnya kayak Lebaran, hari-hari kebesaran. Kenapa tuh? Ya udah mulai kayak ngerasa ya, kalau dari guanya itu happeningnya tuh nggak kayak dulu, banget jauh. Ngerasain tuh nggak kayak kalau dulu. Lebaran kita ngerasain tuh bisa berhari-hari, rasanya tuh Spesial ya. nggak hilang-hilang. Lebaran tuh spesial banget. Puasa juga ya, apalagi kalau buset ya, contohnya dosa yang terang-terangan ya, siang-siang tengah hari bolong ya kan, kalau di jalan pas bus ya, gue sih peduli setan sama agamanya apa ya, maksud gue nggak pengen gue sebagai Islam pas puasa Ramadan lu harus ngehargain gue lagi puasa, enggak juga gitu sebenarnya, cuman paling enggak gue bicara di luar Islam ya, kalau dia tuh orang Islam puasa pas kalau gue tahu gelap kali ya. Jadi
Ya kalau gue balik lagi ke Itu balik emang urat malu itu udah ya kayak kita dulu juga pernah kayak begitu, tapi nggak begitu banget, bre. iya iya. Ngumpet nggak terang-terangan kayak orang Belgia gitu. Intinya masih takut sama perbuatan. Kalau seandainya salah kita tuh masih takut. Gitu. Kayak takut pertama orang lihat. Iya. Bukan berarti munafik juga ya. Kalau Iya. munafik kan ya bukan lah. Cuman kita tuh masih menyembunyikan aib kita gitu. Ya, iya itu maksud gua. Ya sekalipun kita puasa karena ada sebab ya karena sakit pun juga kita nggak terang-terangan gitu juga, Bre. Berapa tahun ini semenjak gua di jalanan gitu ya, lihat gila, tuh makin gitu, makin kesini makin kesana gitu. Ya sebenarnya udah keren loh. Maksudnya udah keren dalam arti masyarakatnya udah bilang bahwa kita harus saling menghargai. Jadi bisa jadi juga mereka juga nggak bisa nahan lapar, nggak bisa nahan haus kan. Yang dipermasalahin saat itu kan yang rumah makan di paksa tutup tuh nggak boleh Iya, buka segala macam. Oke lah, kita ya udah gitu. Ya kalau itu sih masih inilah. Masih oke lah gitu. Cuman bagaimana mereka juga menghormati kitanya itu juga yang harus dipertanyakan gitu. Kalau buat gua gitu, oke, nggak masalah. Kan lu kan nggak puasa. Kan gua sih begitu, lu nggak puasa. Cuman kita ya saling gitu. Kalau saling tuh enak tau. Makanya yang tadi dibilang om istri tuh, kalau saling tuh enak loh, saling mengerti ya. Bukan ngerasa gue udah paling capek sendiri nyari duit, istri udah paling capek sendiri ngurus anak gitu. Misalkan gitu ya. Yang ada nggak ketemu tuh berantem doang. Pasti. Begede-gedean ego. Itu nggak bakal. Coba lu jadi gua. Yang orang juga bilang, coba lu jadi gua. Coba nu ngasuh anak gitu. Semua. Jadi lagu. Iya. Ya saling aja sih harusnya. Iya sih. Cuman miris aja, nggak harus semua tontonan kita ikutin kok. Emang tontonnya emang kalau yang nggak baik ya nggak harus diikutin sih. Hiburan kan. Iya. Maksudnya iya, ngehibur aja kan. Iya, itu kan buat sih. Kalau gue juga jenuh aja, lepas jenuh. Kecuali emang ada film-film yang berat lah. Itu Ada kadang film beratnya berapa kilo? Gue banget Newton ya beratnya. Tontonan. Jadi kalau buat gue tuh ada beberapa film ketika dia menyampaikan suatu pesan yang positif, itu bisa lah kita ikutin. Iya, kalau itu mah iya. Cuma kalau yang ya kita kan punya filter. Iya. Filternya itu, Bre. Kan banyak orang yang nggak bisa ngefilter. Terus sekarang juga, ya nggak tahu ya, mungkin ini sesuai dengan apa yang gue pelajarin dulu. Jadi kayak, lu harus jadi siapa dulu untuk berbicara didengar sama orang. Itu kesalahan di banyak masyarakat ya mungkin begitu kan. Jadi kalau lu bukan siapa-siapa, lu ngomong tuh, Lu siapa? Gitu. Padahal itu gerbangnya ilmu. Sayyidina Ali udah pernah ngomong, isi pembicaraannya, bukan orangnya. Ya. Biar kata itu keluar dari anak kecil, om nggak puasa. Aduh, itu kesentil harusnya. Iya. Kalau yang waras. Itu misalkan, itu. Kalau dari film yang ini sih bener-bener kayak, aduh apa sih? Emang sekeren itu ya garis-garis gitu, kayak menandakan diri lo expert kan, atau apakah gitu. Nggak tahu tujuannya apa sih, maksudnya apa ya? Kayak, dia apaan sih? Foto udah bagus-bagus nih, dipakein filter yang ada garis-garis merahnya kayak menandakan bahwa lu tuh, gue udah biasa nih, ya kan? Gue pernah nonton siapa ya, Ustazah ya, ngomong bahwa yang keren itu lo udah nutupin aib kita. Yeah. Lo nutupin aib kita. Aib kita kalau dibuka tuh gede banget, Bre. Kalau seandainya aib kita itu beraroma, mungkin kita bau busuk. Ya. Kalau aib kita ditandakan sebagai kayak gunung ya. Gunung udah paling tinggi itu. Aib kita berbohong, aib kita nyakitin orang lain, aib kita ngegibahin orang lain. Tapi emang ya, kalau yang emang zaman sekarang, tren sekarang malah kayaknya orang kayaknya malu. Lo agamis banget. Kayaknya hal yang kayak gitu malah jadi sekarang dianggap tabu. Iya ya. Iya kan? Jadi orang untuk soalim menahan bahasa-bahasa soalim yang dari kita zaman sekolah itu kan udah banyak tuh. Tapi kan arahnya nggak kayak kesini sekarang. Kalau sekarang kan, iya kan banyak orang zaman sekarang bilang, wah lu dikit-dikit agama. Jadi kayak lu gua ngomongin agama kok kayaknya haram banget gitu, alergi. Padahal kan agama itu kan ngatur kita dari melek mata, ya kan, sampai tidur lagi itu, ya kan, dari hal yang kecil sampai hal yang gede itu kan diatur semua sama agama. Emang masalahnya di mana sih gitu sih?
Yang gue lihat sih gitu sih kebanyakan sekarang gitu. Jadi kalau gue sih, jadi waktu itu pernah nih gue di kerjaan, gue pernah cerita ini belum sih? Ya nggak apa-apa ya, takut gue lupa. Jadi waktu itu lagi Piala Dunia apa? Itu bola lah, lagi ada turnamen bola tuh di entah Euro apa Piala Dunia. Jadi gua kan emang lagi sampai sekarang juga masih proses nih, proses mendekatkan gitu ke jalan yang benar gitu. Mudah-mudahan benar dan lurus ya, amin. Tapi emang gua sih nggak pernah branding, gua nih udah soleh nih, gua udah alim, enggak. Cuman kadang kalau gue lagi ikut di pengajian, kadang gue suka foto gitu, karena gue juga butuh nge-branding gue, dalam artian gue bukannya mau sombong gitu, maksud gue udah nggak kayak dulu lagi, gue sekarang udah beda nih. Nah maksud gue tuh ke arah situ. Jadi bahasa kasarnya, lu tuh bikin kayak teman-teman lu juga akhirnya kayak kalau mau ngajak ke arah yang nggak bener, Itu janganlah, Iqbal udah berubah. ya. Dengan tanpa lu ngomong, gue udah nggak begitu gitu. Maksud lu tuh gitu. Karena takutnya belum gitu, gue juga takut kehilangan pertemanan juga. Gue nggak mau kayak gitu. Gue nggak mau dengan cara yang gue udah sedikit berbeda, tapi gue juga nggak mau kehilangan temen gue, men, gitu. Karena kita berbeda cara hidup gitu, bukan ini ya, bukan kita berbeda karena kan ya tiap orang kan beda-beda. Lika-liku hidupku juga nggak mau nasehatin dia orang, ya gue belum inilah kapasitasnya. Cuman ya alhamdulillah sih waktu itu mereka mau tawuran lagi. Taruhan ya kan, taruhan bola. Jangan sih, Bang mah jangan katanya. Oh gitu. Iya, udah bilang dulu sendiri gitu. Gue sih ketawa aja. Tapi gue bercandain tetap. Kalau gue kan orang kan suka bercanda juga. Nggak nyeletuk. 2-1 bang, ini gitu. Tapi gue nggak ikutan ya. Terserah siapa yang mau megang gitu. Iya. Ya intinya sih gitu sih. Kayak gitu. Banyak sih cara-cara kita nunjukin identitas kita beragama itu, kita harus kelihatan so agamis. Iya, nggak harus pakai Iya kan. peci koko sarung sih. Iya. Karena gue pernah ngelihat gue sendiri yang sederhana dalam berpakaian ya, Bre. Guru gue, ada salah satu guru kita juga. Ada yang satu guru, ada yang beda guru kan. Ya. Yang satu guru juga kan, beliau sederhana dalam berpakaian. Sederhana banget, kelihatannya biasa aja, ternyata ilmunya Ya. sama kayak guru gue yang satu lagi yang kita yang gue berguru tempat lain gitu, ngaji di tempat lain, beliau juga sederhana, nggak terlihat seperti seorang yang mumpuni dalam beragama lah, Iya. gitu, seolah-olah gitu, padahal kitab yang dibaca udah banyak gitu. Kayak Gus Bah gitu ya kan, biasa apa Ya, tuh meja doang. Gus Bah. Ya kan, masya Allah itu gila. Gua kalau kata tadi Hidayat, Gus Bah, Quran berjalan. wah, masya Allah itu. Tapi beliau juga, Gus Bah juga bilang bahwa kata di Hidayat, Quran berjalan. Saling menghargai gitu. Indah banget ya. Sebenarnya ke Kalau situ. udah berilmu itu kayaknya Nah itu Bre, orang yang berilmu dan beradab dan adabnya dipakai itu cakep banget, cakep banget. Tapi kalau ada orang yang berilmu semakin punya ilmu, semakin dia membusungkan dada kan ada Bre. Yang akhirnya ketika Ampura misal ente udah bener nih, kurang tepat lah menurut aneh. Iya. Tapi nggak gitu Bre. Iya. Karena ngerasa ente ilmunya tinggi tuh pasti apaan sih lu? Iya. Padahal bisa jadi aneh cuma mau menasihati diri aneh sendiri kan, aneh selalu pakai bahasa pantulan kan yang aneh bilang itu. Iya Sih Bre, balik lagi ke film Iceland, padahal bukan filmnya yang masalah sebenarnya sih. Kalau film kan itu bisa jadi fiksi kan. Iya, Emang film iya. fiksi. Iya, gila orang bisa tahu wah ini begini. Tapi jangan-jangan emang iya kali, kelihatan kali, mungkin. Oh, bisa jadi. Cuman Mungkin kan gelagat. Cuman dibikin jadi visual ya, iya. Yang salah kan trennya kan. Jangan sedikit-sedikit apa-apa dibawa tren, Karena banyak tontonan yang nggak bisa kita ambil pelajaran yang nggak ada. Kayak sekarang anomali. Bahkan itu udah dibilang ya bikin jelek lah intinya konten-konten kayak gitu. Tapi kita nggak bisa ngelarang orang untuk stop bikin begituan. Yang bisa kita lakukan adalah kan kontrol diri kita. Iya, sama kontrol anak-anak kita. Jangan sampai nonton yang begituan gitu. Sama kalau balik lagi ke yang tren ya, padahal Nabi bilang loh bahwa jangan sampai kita menunjukkan sesuatu yang sebenarnya udah Allah tutupin aibnya. Itu ada di dalam hadis tuh. Ada ya? Nabi bilang begitu. Ya nanti bisa ditongolin. Itu Nabi bilangnya Allah tuh udah menutupi aibnya. Terus malah ditongolin nih, kayak berbangga diri. Misal
Anda melakukan sesuatu hal yang enggak nih. Semalam gua habis minum 10 krat. Oh, Percaya lagi 10 krat lu kembung loh. iya lah. Iya dengan Tahu sekali dia habis jalan. Iya nggak iya buat gue mungkin pencapaian ya, Iya. bangga dengan pencapaian itu gitu. Cuman kalau buat gue sendiri kayak bukan hal yang untuk bisa dibanggakan. Iya lah. Jadi ketika Allah udah tutup aibnya udahlah. Tapi ngomong soal buka aib, berarti berita-berita gosip di TV itu ngumbar aib nggak itu? Ya Masalah rumah tangga, ya kan? Masalah rumah tangga kan nggak boleh Aib, kita iya. umbar-umbar. yang dilarang sama Nabi tuh membuka aib diri sendiri dan aib orang lain. Nah, Jadi bukan cuman aib orang doang yang nggak boleh kita umbar. Jadi ada aib sendiri, aib orang lain. itu gosip Termasuk gibah. Bre. ada di situ semua berarti tuh. Iya, itu juga kan sekarang gibah apa? Kita ngomongin orang, Iya. keburukan orang pasti yang digibahin. Kalau gibah tentang kebaikan sih bagus juga. Kemarin Masya Allah loh gue kemarin ngeliat dia sholat tahajud misalkan gitu. Kita bicarain kebaikan orang bagus. Kalau bicara keburukan orang kan, tapi lucu sih Bre. Kan kalau bicara zaman dulu, gue juga bukan orang yang baik gitu. Tapi pas ketemu beberapa kali gitu ada beberapa teman-teman aneh gitu yang ketemu di reunian ya. Iya. Dik lu kok bisa begini? Iya nggak tahu gitu emang murni dari pendekatan aja kali ya. Karena kebetulan yang gue bilang gue kebetulan dapat guru yang lembut, yang ngerangkul bukan ngejudge. Iya. Cuman emang kayaknya guru-guru itu juga emang kayak gambaran dari kita yang kita butuhin, kayaknya emang yang begitu kayaknya. Balik ke Algoritma ya. Iya, karena emang berarti emang iya gitulah kayak algoritma, emang algoritmanya yang akhirnya dengan sendirinya nemuin ke arah situ karena emang dari kepribadiannya kita emangnya begitu, jadi ya klik lah. Iya. Ya balik lagi lah kalau masalah viral, tren, balik lagi. Gue selalu bilang kontrolnya tuh ada di diri kita. Ya sih lah, gua maksud gua udahlah yang tren-tren cuma buat demi validasi. Buat apaan sih validasi diri itu? Ya Allah, nanti nggak ditanyain, nanti dia sama malaikat dipertanggungjawabin bisa nanti. Tapi itu nggak ditanyain berapa follower lu, yang nonton berapa, nggak ada. Sayangnya gitu ya, buang-buang waktu kan jadi mubazir. Selalu gue tekanin kontrol di diri kita. Apa yang bisa kontrol itu balik lagi ke normalnya. Ya influence emang di balik sih apapun yang kita tonton sebenarnya kita nggak bisa menghalangi orang ya, tapi zaman yang sekarang apalagi ya Lebih wise aja sih. filternya lagi sih. Iya, harus zaman sekarang tuh apalagi dengan teknologi informasi banyak segala macam masuk. Ya udah dari kita sendiri sih. Tuh. Masak air enggak? Biar matang. Terusin. Enggak nih. Enggak. Gua nggak bisa pantun. Iya, udah. Berarti cukup sekian obrolan kita kali ini. Sampai jumpa di obrolan anak gang. See ya.